Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Rosita. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ideologi dan bahasa standar. Sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai ideologi dan bahasa standar, kita akan membahas pendahuluannya dulu mengenai apa sih itu. Nah, ibarat fingerprint adalah sebuah sensor cahaya merah untuk menganalitik jari manusia. Maka dimanapun manusia berada dan tumbuh peradaban, yang paling penting atau urgen adalah komunikasi. Maka perlu direfleksikan kembali bahwa pada hakikatnya manusia ialah makhluk sosial yang membutuhkan pada manusia lain. Nah, dalam hal ini, salah satu caranya diawali dengan berkomunikasi untuk menemukan titik kenyamanan dan akan timbul sebuah keakraban. Pada dasarnya, komunikasi ini menempati organ yang paling penting dalam kehidupan bersosial di masyarakat, di bangku pendidikan juga di agama. Misalnya dalam bangku pendidikan, sebagai seorang murid, jika kita ingin berkembang, kita akan menanyakan kepada seorang guru. Dalam agama, misalnya jika kita berdakwah, kita juga memerlukan komunikasi untuk dapat menyampaikan informasi kepada orang lain. Nah, komunikasi inilah kita memerlukan suatu bahasa, karena bahasa adalah suatu alat komunikasi atau penghubung untuk dapat menyampaikan informasi kepada orang lain. Di dunia sendiri, khususnya di Indonesia, terdiri dari berbagai macam bahasa. Hal ini dikarenakan bahasa juga menjadi suatu identitas bagi sekumpulan orang menurut wilayah geografisnya, atau bisa kita sebut sebagai dialek geografis. Dan juga pemakaian bahasa ini tergantung pada tingkat kemasyarakatan penutur, atau bisa disebut dengan dialek sosial atau sosiolek. Untuk contoh penggunaan dialek grafis seperti orang Jawa berkomunikasi dengan orang Jawa menggunakan bahasa Jawa, orang Sunda berkomunikasi dengan orang Sunda menggunakan bahasa Jawa, dan masih banyak lagi orang-orang yang berasal dari daerahnya sendiri berkomunikasi menggunakan daerahnya sendiri. Sedangkan untuk dialek sosial ini yang paling tampak yaitu pada perilaku, sikapnya, aspek ciri kebahasaannya itu tidak ditimbulkan pada dialek sosial ini, sehingga dalam hal ini lawan bicara itu menjadi merasa gugup dan juga minder karena terlihat sekali perbedaan tingkat sosial di masyarakat itu. Maka untuk mengetahui semua masalah yang terjadi, diperlukanlah suatu bahasa standar yang akan menjadi acuan bahasa untuk komunikasi seluruh lapisan masyarakat, baik dari berbagai daerah maupun dari tingkatan sosial. Nah, menurut James Millior, sebenarnya bahasa itu dikenal dalam hidup budaya masyarakat standar. Jadi di dalam bahasa standar itu sebenarnya berasal dari budaya itu sendiri, di mana kedudukannya itu dipengaruhi oleh posisi ideologis yang kuat yang sebagian besar berasal dari standar itu. Nah, jika digabungkan maka menjadi ideologi bahasa standar. Sama seperti ideologi pada umumnya, ideologi bahasa standar ini juga dipengaruhi oleh kepentingan politik dan juga moral. Itu mengapa bahasa standar dibentuk dalam tatanan masyarakat. Menurut KBBI, ideologi adalah kumpulan konsep yang bersistem yang dijadikan asas yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Sedangkan bahasa standar adalah bahasa yang diterima untuk dipakai dalam situasi resmi atau bisa diartikan juga sebagai bahasa persatuan dalam masyarakat bahasa yang mempunyai banyak bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Jadi ideologi itu merupakan kumpulan ide atau gagasan yang telah disepakati oleh semua orang untuk dijadikan sebagai dasar landasan hidup. Sedangkan bahasa yaitu bahasa yang telah disepakati oleh bersama untuk dijadikan komunikasi sebagai bahasa persatuan. Nah, antara ideologi dan bahasa ini memiliki hubungan yang sangat erat, di mana keduanya tidak bisa untuk dipisahkan. Hal ini dikarenakan setiap penggunaan bahasa dalam komunikasi masyarakat selalu bersifat ideologis. Bahkan para ahli linguistik kritis itu seperti Foucault, Hodge, Van Dijk, dan masih banyak lagi memandang bahwa bahasa adalah sebuah ideologi, di mana ideologi dapat membentuk dan juga dibentuk oleh bahasa. Dengan ideologi, seseorang dapat memberikan makna atau nama pada kejadian yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.
Sehingga untuk memudahkan hal tersebut maka diperlukanlah suatu bahasa. Dan di antara bahasa dan ideologi ini memiliki keterkaitan. Ideologi bahasa standar ini merupakan istilah yang diperkenalkan oleh James Milyar untuk menggambarkan serangkaian sikap preskriptif dan pandangan sosial yang terwujud sebagai akibat proses standarisasi bahasa. Di satu sisi, ideologi ini memandang konsep salah benar bahasa, dan di sisi lain, anggapan bahwa adanya banyak varietas bahasa, hanya ada satu varietas bahasa terbaik, dan sikap tidak toleran terhadap bentuk-bentuk bahasa yang dianggap menyimpang darinya. Dalam proses standarisasi bahasa, yang paling penting dari sebuah standar variasi bahasa adalah keseragaman atau ketidakberagaman. Hal ini dapat diartikan bahwa setiap suara yang diucapkan oleh seseorang harus sama oleh setiap pembicara dengan menggunakan bentuk tata bahasa dan kosakata yang sama persis dengan cara. Sehingga dalam standarisasi bahasa tidak boleh mengalami perubahan sedikit pun, baik dari bentuk tata bahasanya, dari kosakatanya maupun dari ujarannya. Dan ujaran-ujaran yang masih mengandung dialek geografis maupun dialek sosial itu haruslah dihilangkan. Misalnya, kita mengucapkan kata sekolah, kita harus mengucapkannya itu sesuai dengan bentuk dan tata bahasa kosakata yang sama seperti cara, yaitu harus sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia, grammar, tata bahasa baku bahasa Indonesia. Kita harus mengucapkannya sama. Jadi kita mengucapkan sekolah. Biasanya kan masih ada orang-orang yang berasal dari dialek geografis mengucapkan kata sekolah atau yang lainnya. Itu harus dihilangkan. Dialek-dialek yang masih mengandung dialek geografis maupun dialek sosialnya. Nah, salah satu cara dari suatu standar bahasa yaitu dapat digunakan dalam berbagai bidang kegiatan yang berbeda. Dalam hal ini, secara langsung kita telah menerapkan ini, yaitu kita menggunakan bahasa tanda, menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dalam kegiatan yang berbeda, baik dari kegiatan formal maupun kegiatan informal. Dalam kegiatan formal seperti dalam pengadilan, literatur, administrasi, wawancara, seminar, workshop, dan lain-lainnya. Sedangkan dalam kegiatan formal seperti pesta ulang tahun, berbelanja di mal, berpariwisata, atau berbincang dengan orang lain, itu menggunakan bahasa Indonesia yang formal. Nah, dari uraian di atas, proses standarisasi bahasa itu telah melewati 3 kriteria penting menurut Saleh Huria. Menurut Saleh tahun 2017, antara lain kriteria pertama yaitu bahasa standar asal dari variasi yang berpengaruh dan bergengsi. Yang kedua, bahasa tersebut sudah dikodifikasikan dan memiliki standarisasi. Dikodifikasikan ini biasanya sudah melalui grammar dan sudah berupa kamus-kamus yang menentukan bentuk standar dari bahasa itu, seperti ketika KBBI, PUEBI, tata bahasa baku itu ya. Lalu yang ketiga, kriteria yang ketiga itu berupa bahasa yang dapat melayani fungsi-fungsi penting yang dapat digunakan dalam berkomunikasi, tadi seperti dalam pengadilan, literatur, administrasi, wawancara itu. Nah, James Milyar membedakan empat unsur ideologi bahasa standar. Yang pertama yaitu mengenai konsep salah benarnya bahasa. Yang kedua, pemberian makna kepada otoritas bahasa. Yang ketiga, pemberian makna kepada prestise. Dan yang keempat yaitu konsep legitimitas bahasa baku. Kita akan membahas mengenai yang pertama yaitu mengenai salah benarnya bahasa. Salah satu konsekuensi yang paling penting dalam proses standarisasi linguistik adalah terbentuknya ide salah benarnya bahasa dalam masyarakat. Dalam budaya bahasa standar ada anggapan umum bahwa tidak dipertanyakan bahwa bentuk-bentuk bahasa tertentu itu bersifat benar dan yang lainnya itu salah. Nah, pandangan populer ini biasanya dianut oleh sebagian masyarakat, termasuk orang-orang yang berpendidikan. Khalayak umum yang mengerti ide salahnya benarnya bahasa umumnya tidak memperhatikan motivasi ideologis yang melatar belakanginya, melainkan itu berupa mereka itu berkeyakinan bahwa itu merupakan akal sehat yang berfondasi atas fakta ilmiah. Namun, para ahli linguistik ini berpendapat bahwa kaidah bahasa baku bukan aturan yang terdapat di dalam bahasa atau ditentukan oleh ilmu linguistik, melainkan konvensi arbiter yang ditegakkan secara sosial. Sedangkan lalu menurut James Milyar sendiri, argumentasi linguistik yang digunakan untuk membuktikan keunggulan unsur bahasa baku serta menggambarkan sebagai
Varietas bahasa yang paling benar dibuat secara post hoc karena penilaian bentuk kebahasaan yang berbeda-beda sebenarnya tergantung pada faktor non-linguistik. Lalu yang kedua mengenai otoritas bahasa, yaitu kebanyakan linguistik teoris itu berkepercayaan bahwa kepemilikan penutur penggunaan bahasa itu dimiliki oleh pengguna aslinya sebagai fenomena kognitif yang berasal dari atau dibentuk dari pikiran manusia itu sendiri. Sedangkan ideologi bahasa standar itu menuntut perlakuan bahasa sebagai ciptaan yang dikelola oleh badan otoritatif yang menetapkan kaidah dan mendektekannya kepada penuturnya. Dalam budaya yang dinominasi oleh ideologi ini, terdapat keyakinan bahwa pengetahuan bahasa itu diperoleh secara alami, tidak sempurna. Jadi misalnya seseorang itu memperoleh bahasa mulai dari kecil, biasanya bahasa ibu, itu dianggap bahasanya tidak sempurna. Dan yang dianggap sempurna adalah seseorang yang memperoleh bahasa melalui pendidikan formal, yaitu SD, SMP, SMK, sampai perguruan tinggi. Itu dianggap pengetahuan bahasanya yang paling sempurna. Nah, dengan adanya hal itu diidentikan dengan keseluruhan bahasa itu sendiri, dan penguasaan bahasa disamakan dengan kemampuan yang menerapkan norma-norma bahasa yang diidentikan dengan sumber eksternal, yaitu tata bahasa baku, kamus, grammar, dan juga yang lainnya. Lalu yang ketiga mengenai partise bahasa. Partise bahasa itu merupakan status kebakuan. Jadi para ahli linguistik itu beranggapan bahwa status kebakuan bentuk bahasa yang berbeda-beda dipengaruhi oleh gengsi sosial yang diletakkan padanya. Jadi ini berhubungan dengan gengsi seseorang dalam bahasa. Namun gengsi tersebut itu bukanlah suatu ciri yang tetap yang terdapat pada bentuk atau varian bahasa tertentu, melainkan cerminan status sosioekonomis penutur, di mana dalam hal ini penutur asli biasanya tidak mengetahui bahasa mereka sendiri. Hal ini diakibatkan oleh proses stigmatisasi yang ekstrim. Lalu yang keempat yaitu legitimitas bahasa baku. Terbentuknya konsep bahasa baku dan penyebarannya ke khalayak umum bahasanya disertai oleh devaluasi varietas bahasa yang tidak dikodifikasikan. Varietas ini kemudian dikategorikan sebagai bahasa yang tidak baku, yang dalam bahannya umum didirikan dengan salah. Jadi yang tidak baku adalah yang salah. Menurut James Miller sendiri, pengertian dikotomis tentang relasi antar bentuk baku dan non-baku terdapat dalam wacana linguistik sendiri pun sudah merupakan cerminan ideologi bahasa standar konvensi linguistik yang memperlawankan istilah dialek non-baku dengan istilah bahasa baku juga merupakan bersifat ideologis. Dari apa yang semua saya paparkan, maka dapat disimpulkan bahwa ideologi bahasa standar adalah hasil atau ide atau gagasan dari manusia yang dapat menjadikan bahasa sebagai suatu standar untuk berkomunikasi yang dapat digunakan dalam kegiatan formal maupun kegiatan informal, dan sudah memperoleh status dan kedudukan sebagai fungsi akibat dari pengaruh sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang dapat saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.